manusia itu dari debu tanah dan menembuskan napas hidup ke dalam hidup. Demikian juga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sekali lagi saya baca, sudah perhatikan di situ. Ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke? Pada waktu manusia itu hidup, pada waktu manusia itu diberikan kehidupan, manusia itu ya belum diberikan belum diberikan tugas, belum diberikan mandat, belum diberikan satu pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, pada saat itu dia hidup saja. Pada saat itu dia menjadi makhluk yang hidup. Tapi belum ada tugas, belum ada pekerjaan, belum ada aktivitas yang harus dilakukan oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu. Jadi pada waktu kita diberikan kehidupan, kita diberikan nafas, kita diberikan spirit dari Tuhan. Alkitab berkata di sana Tuhan memberikan hembusan, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia yang tadinya mati, manusia yang tadinya belum ada sama sekali, manusia yang belum muncul ya di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan membentuk, ya Tuhan menciptakan, Dia punya kuasa pencipta, ya. God is the creator. Tuhan adalah pencipta. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah itu dan Dia memberikan kehidupan pada mereka. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan mereka belum ada kehidupan, manusia belum berfungsi. Pada waktu Tuhan memberikan rohnya, pada waktu Tuhan memberikan kehidupan dari dalam hidupnya kepada manusia, Dia memberikan hembusan itu, maka hembusan itu adalah kehidupan. Tuhan memberikan hembusan itu masuk ke dalam tanah yang mati itu, maka manusia itu mulai berfungsi. Manusia itu ada tanda-tanda kehidupan, manusia itu ada pergerakan di sana. Dan kemudian jadilah manusia itu hidup. Pada waktu manusia itu hidup, mereka belum tahu apa yang mereka harus kerjakan. Nah, sebenarnya kasih pada waktu kita diciptakan, pada waktu kita lahir, kita mulai ada di dunia ini, kita belum tahu apa yang harus kita laksanakan. Kita tidak tahu tugas apa yang harus kita kerjakan. Memang pada awal kita mulai lahir, kemudian kita masih bayi, kemudian masuk di masa fase di mana masa kekanak-kanakan, kemudian masa remaja. Itu pun kita belum tahu apa yang harus kita kerjakan, karena kita diatur oleh orang tua kita. Kita dibawa kemana saja, kita dibimbing, kita dimentor oleh mereka atau dibimbing itu, sehingga kita hanya ikuti arahan daripada orang tua kita, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat nanti kita mulai masuk dalam fase pemuda, disitulah kita mulai mengenal lebih dalam. Kita mulai mengetahui siapa diri kita dan apa yang harus kita kerjakan. Pada saat kita mulai diberikan pengetahuan, maka kita di situ Tuhan sudah memperlengkapi kita yang namanya kita diberikan karunia, kita diberikan kelebihan khusus di dalam setiap pribadi. Kita punya sesuatu yang nanti kita akan ketahui pada saat kita mulai memahami diri kita sendiri pada waktu usia tertentu. Jadi waktu kita masih anak-anak kita belum tahu, masih usia remaja belum tahu, tapi waktu masuk usia pemuda kita sudah mulai tahu banyak hal. Kita sudah tidak dikendalikan lagi oleh orang tua kita, karena di situ mereka akan membebaskan kita, tetapi mereka tetap mengontrol seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Kalau apa yang kita kerjakan adalah baik, maka mereka mendukung kita untuk bekerja. Tapi kalau kita melangkah dengan kesalahan, maka di situ mereka akan berikan warning, peringatan, sehingga kita berjalan di dalam kontrol daripada mentoring mereka, bimbingan mereka, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri orang tua kita. Karena itu pada waktu kita mulai berjalan dalam hidup kita ini, kita akan menemukan yang namanya panggilan. Pada waktu kita mulai temukan panggilan, disitulah kita diberikan tugas untuk mengerjakan panggilan itu. Kita diberikan tugas untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus tahu tugas fungsi pokok yang harus kita kerjakan. Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat, pengetahuan. Masing-masing kita ini, saya melihat kita punya skill, kita punya knowledge atau kemampuan, pengetahuan yang luar biasa.
Kita punya ability, artinya kita punya kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yang kita sendiri pun tidak mengerti apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sampai nanti kita dibutuhkan, baru kita mulai berfungsi di sana. Pada saat orang lain ada di altar, mereka menyanyi setiap minggu mereka ada di atas dan mereka mulai menyembah Tuhan, mereka main musik dan saudara menjadi orang yang mengikuti mereka sepanjang tahun ini. Tapi saat engkau dibutuhkan di situ, maka semua yang kau punya akan mulai dimunculkan Tuhan dan kau bisa melakukan. Ya, saat waktu itu kau berpikir kau tidak bisa punya apa-apa, kau tidak punya karunia, mungkin kau berpikir saya akan cuma seperti ini saja. Tapi ketika kau dibutuhkan oleh Tuhan dalam sesuatu yang sangat emergency, sesuatu yang sangat urgent, yang sangat urgent, maka saudara mulai tiba-tiba diberikan Tuhan kemampuan, keberanian untuk berfungsi. Saya tahu kita semua ini punya fungsi, ya. Cuma saya sendiri secara kasat mata saya tidak melihat itu terjadi dalam diri saudara. Nanti ketika saudara muncul, baru saya akan memahami. Daud ketika dia bertemu dengan Saul, dia memberitahukan Saul, saya ini bisa melawan Goliat itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Saul, saya belum yakin kalau kau bisa mengalahkan Goliat. Kau sangat kecil, kau masih muda, kau tidak bisa mengalahkan Goliat yang besar ini. Tapi Daud dia meyakinkan Samuel, saya ini pengembala kambing domba ayah saya. Setiap kali ada musuh, setiap kali ada singa atau binatang buas yang mau melawan, mau mengancam domba-domba pemeliharaan yang saya pelihara, saat itu saya lawan mereka dengan saya punya senjata ini, ya, saya punya ketapel ini, ya, ketapel bukannya kayak gini. Zaman dulu itu dia lebih kuat daripada ketapel yang kita tembak. Itu sekali dia lepas dan dia katakan singa manapun aku akan tangkap jantungnya dan singa itu akan mati. Dan kemudian si Saul itu berkata, wow, berarti orang ini meyakinkan saya. Pada waktu kita belum meyakinkan orang lain belum mengakui kita punya sesuatu. Pada saat kita mulai muncul, orang lain akan tahu ternyata ada kelebihan yang Tuhan taruh yang selama ini difungsikan. Yang saya sendiri pun tidak tahu ada sesuatu yang hebat dalam diri saudara. Karena itu jangan kau diamkan diri, tapi fungsikan apa yang Tuhan taruh. Kau punya talenta untuk memuji, menyanyi, mulailah bernyanyi. Mungkin saja engkau punya suara yang tersembunyi yang orang lain ketika dengar, wow, ini luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Jadi ada sesuatu yang ada dalam dirimu yang seringkali kau tidak tahu. Waktu Tuhan menciptakan kita, kita belum tahu apa yang kita lakukan sampai kita mulai berarti sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Baru kita terdesak dan kita bisa melihat, oh ternyata saya bisa juga. Ternyata saya ini punya karunia ternyata. Jadi situ ada kelihatan, oh memang punya karunia. Memang kita yang punya karunia. Talent. Saya tidak bisa mengerjakan apa yang saudara kerjakan. Saudara kerjakan apa bagianmu? Ya, apa porsimu yang Tuhan taruh? Ya, saudara pun tidak bisa mengerjakan ada bagian-bagian yang saya kerjakan, saya tidak bisa kerjakan. Karena itu kita saling melengkapi, ya. Karena itu kita saling berkolaborasi, ya. Satu dengan yang lain yang tidak bisa akan membuat yang lain jadi bisa. Apa yang Musa tidak bisa, yang bisa dilakukan oleh Harun dan Hur. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Harun dan Hur itu hanya bisa dilakukan oleh Musa. Karena itu ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menopang kita untuk berjalan. Karena itu jangan khawatir dalam hidup ini. Karena ketika engkau melakukan panggilan, memenuhi panggilan, mengerjakan panggilanmu, maka Tuhan akan memperlengkapi orang-orang untuk berjalan bersama dengan engkau untuk menyelesaikan tujuan. Dan itu jangan takut. Kalau ini bagaimana Tuhan? Kalau seperti ini gimana? Saya sampai dengan hari di mana mau berangkat ke Kuala Lumpur, kami nggak ada uang sekali. Nggak ada uang sama sekali seset pun di tangan kan. Terus saya begini, Gembala sudah menyimpan, kami punya set punya. Dia sudah setrika, dia sudah lipat semua tas, tapi nggak ada uang. Mau berangkat gimana? Saya lihat iman istri saya luar biasa. Ya, tapi saya tidak bisa seperti itu. Saya lihat dia luar biasa karena dia menyimpan semuanya.
iman begitu besar. Tapi bagaimana bisa kami memberangkat ke Lumpur? Besok udah berangkat, kita ada uang sekarang. Kebayang lagi. Dari perjalanan itu habiskan dana sampai 22 juta. Yang belum yang lain-lain kita nggak ceritain. Tapi saya selalu bilang Tuhan, memang betul. Alkitab berkata tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus menggunakan keyakinan, yaitu yang disebut dengan iman ini. Kita harus yakin, percaya. Haleluya. Kami terus berusaha Tuhan itu dia suruh kita itu berusaha, saudara. Semua dia sudah siapkan, cuma dia melihat kadang ada yang tenang, ada yang jalan juga lambat sekali. Tapi ada yang berat. Ya, siapa cepat dia yang dapat kan? Siapa yang bisa bergerak dia mendapat bisa menikmati. Kemudian singkat cerita Tuhan buka semuanya dalam hitungan satu hari. Kerja. Saya itu sampai merinding. Ada orang telepon saya dan tiba-tiba semua diselesaikan. Saya sampai kadang duduk di pesawat air mata. Begitu dahsyatnya Tuhan bagi kami. Dan Tuhan menyelesaikan semuanya dan sampai tiba di sana di Kuala Lumpur saya tidak membuang waktu itu dengan percuma, ya. Saya begitu konsen sampai kegiatan selesai. Saya bisa bertemu dengan orang-orang penting di sana. Kemudian saya balik semua dengan waktu itu. Yang sedikit lucu itu saya melihat Tuhan itu luar biasa, saudara. Itulah Tuhan kita. Kalau kita hidup dengan Tuhan, itu kayak dia seperti sahabat kita, saudara. Seperti sahabat. Itu kita nikmati dalam pelayanan. Suatu ketika saya terlambat. Saya heran kalau Tuhan lupakan saya jika terlambat. Ya kan? Kalau kita udah set dana semua, dan kalau kelebihan sedikit, kalau kita bergerak sedikit berarti waktu udah set semua. Jadi satu ketika saya ketiduran di bandara. Karena seperti sampai kan bandara dan sini kan beda 2 jam misalnya, jadi di atas sana masih agak terang, sini udah malam. Jadi saya ini masih rana-rana dari Papua, jadi memang sudah jam-jam Papua itu udah jam-jam tidur. Kita sampai di Makassar kalau 1 jam kan, tidak 1 jam di Makassar. Jadi masih tamat lagi 1 jam. Di Jakarta masih terang lagi. Saya pikir-pikir, wah saya harus tidur ini. Tapi karena aktivitas semua jalan, jadi saya tiba-tiba rasa tiba-tiba ngantuk sekali. Karena waktu Papua itu sudah tidur, sudah. Jadi saya tidur. Yang dahsyatnya itu tuh hari itu, saya ketiduran. Ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba, karena saya capek, boarding mulai, dipanggil. Jadi saya lihat ada orang-orang yang di bagian kita ini dulu sama-sama, yang saya aman-aman saja. Saya dengar orang lain saya belum, saya tidur, tiba-tiba kelewat, tiba-tiba betul-betul ngantuk terlelap. Orang-orang udah jalan, dan mereka tidak tahu kalau saya tidur, mereka pasti kayak kenal, itu kamu begitu kan? Tapi ya, jadi saya masih tidur, lebor gitu. Orang lebih sama. Tiba-tiba saya terkejut bangun, itu di jam di mana orang boarding. Saya lihat orang-orang tidak ada sama saya itu. Mana saya kaget, saya lalu cepat jalan. Terus dia punya pintu gate-nya untuk masuk itu sudah terbuka. Jadi saya kan waktu tidur itu ada pengumuman bahwa gate 7 itu diganti dengan gate 5, ganti ke gate 7. Jadi kita sudah tidak lagi bukan lagi di 7 tapi di 5. Jadi saya jalan cari. Ini orang sudah di pesawat ini. Ada 3 saja terlambat. Saya cari saya mau di gate 7. Akhirnya gate 5 di sana, saya putar di gate 7 sebelah sini. Saya putar ke sana kemana? Tapi kalau saya ke sini masih jauh, masuk lagi kan jauh. Jadi saya pas sudah mau masuk ya gate 7, dia punya lorong gate 7 ke pesawat. Tiba-tiba Tuhan kasih satu petugas di situ yang saya mau naik, dia lewat di situ. Tiba-tiba di situ. Jadi seandainya kalau dia jalan itu dia tidak ngomong apa-apa, dia jalan terus aman sudah kan? Ya artinya bahwa saya akan terlambat dan semua pasti akan rugi. Tapi pas dia Tuhan dia panggil pesawat ini tujuannya saya pas. Jadi memang Tuhan yang suruh dia di situ karena Tuhan lihat perjalanan jauh itu.
Saya harus putar lagi nanti kan kayak bingung. Pas di dekat sana sudah berteriak. Boarding, tujuan di flight itu dikasih tahu. Saya bilang ini saya punya bro. Oh iya Pak, cepat sudah boarding. Saya bilang ini kita 7. Oh iya sudah tidak kita 7. So bayangkan sudah jauh dari tempatnya. Tapi di situ Tuhan baik. Artinya hal yang sederhana, tapi saya melihat di situ Tuhan menonton saya. Yakinnya di situ. Artinya di tengah, di pas dia belok kan kita berteriak. Kadang-kadang orang kan, iya jalan-jalan saja kan. Dan berteriak lagi. Tapi ini di pas dekat saya dikasih Tuhan yang suruh dia kasih curhat. Kan saya perlu mau berangkat. Pada saat itu saya pergi dan tiba di sana seorang orang sudah semua duduk di pesawat sudah. Tapi bertemu dengan saya. Memang ada waktu jeda beberapa toleransi jam untuk masa orang-orang yang terlambat. Jadi saya aman. Biasa kalau kita taruh, woi kamu terlambat, kita sudah tunggu kan tidak mungkin. Itu kalau di mobil pesawat tidak mungkin. Tapi puji Tuhan saya tiba dan kami duduk di situ dan berangkat. Saya melihat Tuhan menyertai pas. Dia menyertai semua jam. Saya tiba di Bandara Kuala Malaysia. Itu mobil berangkat tidak tunggu lama, boarding tepat, pas semua. Tidak saya pikir tidak terlambat, tapi semua tetap betul. Ya, waktu tidak ada terlambat sedikit pun. Dan saya melihat perjalanan itu Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jadi ini kesaksian. Saudara jangan takut kalau Tuhan menyertai saudara. Tuhan selalu mengingatkan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Jadi jalan ke sini kemana semua. Sudah bingung udah lama ibadah internasional, terus udah bingung mana. Tapi saya selalu bilang pertokan ke itu panai. Jadi saya pertokan terus sampai tiba di tujuan. Ini di luar negeri bukan di dalam negeri, bukan di Jayapura, di sini yang aman. Tapi ini di luar negeri kota negara yang besar. Tapi itulah Tuhan yang hidup yang kita sembah. Dia selalu menyertai kita. Yang kedua dalam ayat ke-8. Tuhan menaruh di sana posisi yang tepat, ya. Tuhan menaruh pada posisi yang tepat, ya. The God put them in the right position. Jadi Tuhan menaruh posisi yang tepat untuk orang-orang yang ada di sana. Ayat ke-8 dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Perhatikan itu. Selanjutnya Tuhan memberikan taman. Nah, saudara perhatikan di situ. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Perhatikan itu. Di sana di sebelah timur, di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Setelah manusia itu jadi, mereka belum tahu kemana mereka pergi. Mereka tidak tahu apa yang mereka sudah kerjakan. Tapi Alkitab berkata Tuhan menyediakan semua. Tuhan menyediakan tempat di mana mereka tinggal. Tuhan menyediakan tempat di mana mereka akan bekerja di situ, mengelola tanah di situ. Dan waktu Tuhan setelah menciptakan manusia itu dia membawa mereka dan menempatkan mereka pada posisi itu. Jadi kalau Tuhan yang membawa engkau di tanah baru, dia tahu kemana engkau harus pergi. Kalau Tuhan yang membawa engkau jauh dari negeri Israel, dari tempat kelahiran, dan membawa engkau menyeberang jauh, saya pun juga ini merantau di sini, ya. Ini bukan karena asal suku kami. Kita datang di sini merantau karena ada tugas yang suruh kita kerjakan. Tuhan memberikan tempat, diposisikan kita di sini untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Kalau tempat saya harus kembali ke dia, karena itu tempat saya, suku lahirnya saya di sana. Jadi saya harus kembali untuk di sana. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita harus ada di sini, berarti ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan ada tujuan yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan menaruh mereka di sini, Tuhan suruh mereka bekerja apa yang harus mereka kerjakan. Mereka kerjakan di sini. Nah, saudara kasih waktu Tuhan tempatkan manusia itu di taman itu. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan memberikan mereka rumah untuk mereka tinggal. Waktu itu mereka tidak membuat rumah seperti ini yang ada atap. Tuhan pelihara begitu luar biasa. Mereka tinggal di dalam hutan, di dalam taman yang indah itu, bukan seperti hutan-hutan pada umumnya.
Itu tamannya ditata, namanya kalau taman, orang bikin taman pasti mereka tata bagus ya. Bukan alam seperti ini yang biasa, tapi itu ditata. Kalau saudara pergi ke taman, apalagi di sini di mana? Di Kuala Kencana, itu mereka buat taman itu mereka tata rapi sekali. Ya. Begitu indah kalau kita pandang. Nah Tuhan yang ciptakan taman itu berarti tempat begitu indah, tempat rumahnya Adam dan Hawa ini tempatnya begitu luar biasa. Tuhan tahu mereka ada di sini. Mereka tinggal di tengah-tengah alam yang Tuhan ciptakan itu begitu tanpa ada gangguan di sana. Ya, binatang-binatang yang ganas itu bukan pada masa itu belum ada kejahatan, jadi binatang pun juga menjadi binatang yang bersahabat dengan manusia. Saya tidak tahu apakah mereka pada waktu itu bisa bicara atau tidak. Tapi kita berkata bicara sama Adam dan Hawa. Tapi saya tidak tahu sekarang tidak bicara itu dia main gigit saja, haleluya, inna ilahi. Iya kan? Kita ketemu bulan langsung dan darah itu lompatnya ber2 meter, haleluya, iya kan? Haleluya. Nah ini yang terjadi. Binatang jadi sahabat roh itu sangat baik. Ya, ada taman, ada mungkin di situ ada kolam, ada sungai, tapi semuanya baik-baik saja. Karena pada waktu itu semuanya belum ada kejahatan di situ, belum ada pembunuhan, belum ada kematian. Jadi tidak ada yang jahat yang mengancam. Kalaupun ada buaya itu bisa mengancam manusia, tidak belum ada kejahatan. Jadi mungkin sangat baik, mungkin mereka bisa komunikasi dengan binatang, tapi dengan naluri yang mereka ketahui binatang itu. Ya kan? Anjing saja sampai hari ini dia tahu. Kalau kita yang datang langsung dia cepat-cepat dia cium, dia cepat diangkat ya. Ya sampai hari ini orang pelihara anjing itu besar. Tuhan menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Jadi jangan takut kalau kau hari ini belum punya tempat tinggal. Tuhan yang kau sembah akan menyediakan tempat yang terbaik. Minta saja. Saya tahu sudah berdoa, tapi yang kau seringkali berdoa ngomong kau tidak minta secara khusus untuk coba sekali-kali Tuhan ada rumah tinggal yang mewah, yang tangganya di depan, terus kemudian ada taman, secara detail. Ya mungkin saja Tuhan akan kasih buat saudara dengan kau bekerja, dengan kau berusaha, pasti kau akan mendapatkan apa yang kau tadi doakan. Tuhan akan membawa sampai pada tujuan. Kalau begini, dulu saya bilang sama saya punya Bapak almarhum ini, Pak Nyata Edi Sawati. Waktu beliau masih hidup, selalu beliau telepon saya. Dia bilang, Nyong, saya mau datang. Dia Bapak berapa lama? Ya, saya pernah saya 3 hari saja. Tapi Bapak telepon supaya 1 tahun nanti kau bisa handle Bapak tempat tinggal ke rumah. Saya bilang, kan wilayah siapkan kau. Ya wilayah siapkan, siapa tahu tidak bisa kau handle begitu. Handle itu artinya menangani. Jadi akhirnya saya tangani beliau datang, saya mobil juga waktu itu belum ada, kita sewa penginapan, kita kasih untuk apa Tuhan kita bayar. Ya saya selalu gitu. Kalau ada hamba Tuhan saya berkorban. Saya nggak mau tahu, pokoknya itu urusan wilayah, uangnya tersendiri, tapi uang saya mau diberkati, saya harus memberi. Dan kemudian saya dia punya tiket, dia punya perjalanan, kemudian ada juga penginapan dan juga mobil. Tapi dalam perjalanan itu setiap kali saya jemput hamba Tuhan, selalu saya bilang, Tuhan, kau harus kasih saya kendaraan, kau harus kasih saya rumah, kau harus kasih saya tempat tinggal yang bagus, supaya satu ketika nanti kalau saya kedatangan tamu, saya pergi jemput mereka, saya sudah tidak bawa lagi Tuhan. Saya sudah tidak bawa pakai mobil yang lain, tapi mobil yang Tuhan kasih buat saya. Kemudian saya kasih lagi tempat, Tuhan kasih tempat tinggal, saya kasih taruh mereka di situ. Jadi mereka datang semuanya milik saya. Fasilitas itu doa saya. Dan ternyata semua yang saya doakan kan Tuhan mulai pelan-pelan mulai berikan. Jadi mulai kita berdoa, Tuhan akan kasih kita tempat. Kalau Tuhan sudah menaruh visinya dalam diri kita, rencana dalam diri kita, berarti Dia akan kasih semua fasilitas penopang untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi
percaya saja, yakin saja. Pasti semuanya selesai. Pasti semuanya Tuhan buka jalan. Dan semua pasti Tuhan menyediakan semuanya terbaik. Kita ini kan kadang iman kita ini kurang apa ya? Kurang cengkram begitu. Kurang mantap begitu. Terkadang iman pengharapan yang harus berharap. Tapi kalau kita berani untuk melakukan, maka semua ini. Kalau kita mulai bergerak, jadi percaya, kita lakukan melangkah jadi. Nah, Alkitab berkata di ayat yang terakhir, kita akan berdoa setelah ini. Perhatikan ayat 9. God put it now, let's get into the place. Tuhan, di sini dikatakan Tuhan menaruh pengetahuan pada tempatnya. Tuhan memberikan pengetahuan pada mereka. Nah, seperti yang di situ ayat yang 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi. Terus apa dikatakan? Yang menarik buahnya, yang menarik yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. So, perhatikan di situ, Tuhan sudah ciptakan manusia itu kudus. Tuhan menciptakan taman itu bersih, kudus taman itu. Tuhan menaruh manusia di tempat yang benar, tempat yang kudus. Alkitab berkata Dia memberikan pohon-pohon, segala macam tumbuhan di situ untuk mereka makan. Mereka bisa menikmati makanan. Semua pohon-pohon itu menghasilkan makanan. Tidak ada pohon yang beracun di situ. Tidak ada pohon yang mematikan. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya terkejut di paling terakhir di bagian C itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan ada kata yang jahat di situ. Kenapa Tuhan taruh di situ yang jahat? Seharusnya Tuhan kasih pohon yang baik-baik saja. Dengan baik-baik, saya sedang melihat dalam satu spirit, dalam satu alam dimensi spirit, kita sedang membaca bahwa Tuhan Dia sedang membuat sebuah rancangan kehidupan. Tuhan sedang membuat satu rancangan masa depan yang nantinya akan ada aktivitas manusia untuk dikerjakan di sana. Tuhan sendiri yang menaruh sesuatu yang ada di sana, pohon pengetahuan baik dan kemudian pohon pengetahuan jahat. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah hal yang baik, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang masuk di situ. Tuhan izinkan ada sesuatu yang jahat. Dengan baik-baik, Tuhan mengerjakan semua itu dalam rencananya, dalam rancangan Dia. Nah, makanya dari judul ayat kita adalah Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Free will. Free will itu kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita mau kudus, dengar baik-baik. Kalau kita mau benar, kalau kita mau tidak ada masalah, kita harus berusaha. Kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta dan terus berseru dan berharap, minta Tuhan, Engkau berikan aku hati yang betul-betul bersih, hati yang benar. Kalau Tuhan mau bersihkan kita, itu dalam hitungan tidak sampai 1 detik. Tapi kenapa Tuhan tidak percaya? Sekali lagi saya kembali. Waktu kita berdoa, Tuhan saya seringkali jatuh dalam dosa ini, Tuhan saya seringkali lemah. Tuhan ubah saya. Kalau Tuhan mau ubah sekali itu, Dia ubah kita kudus sudah, nggak ada lagi dosa. Tapi kenapa Tuhan masih izinkan kita berusaha untuk sempurna? Itu harus berusaha. Tuhan menaruh pohon kehidupan kejahatan di sini. Kita punya kebebasan untuk mau pilih mana yang baik dan jahat. Kita punya kehidupan yang diberikan Tuhan kebebasan. Jadi waktu kita Tuhan kasih tahu, Tuhan taruh pohon kejahatan kebaikan di situ. Kita pada saat itu diberikan pengetahuan, tahu yang jahat itu dan yang baik yang mana. Alkitab berkata di situ, tiba-tiba ular itu masuk ke dalam taman itu dan kemudian dia berbicara. Jadi saya curiga pada masa itu mungkin binatang pada waktu itu berbicara dengan bahasa mereka. Alkitab yang ngomong, bukan saya bicara. Alkitab berkata ular itu berkata kepada perempuan itu, kalau kau makan dari buah pohon yang jahat itu, kau akan sama seperti Allah. Engkau sama seperti Tritunggal itu. Apakah Tuhan
tahu ular itu masuk dalam taman itu. Kan dia di surga, tamannya di bumi. Tuhan tahu semuanya. Ular masuk, Tuhan tahu. Tuhan yang tahu buah-buah atau jatuh itu, dia yang tahu di situ. Jadi kalau ular masuk untuk berbicara itu, tergantung dari manusia itu sendiri. Kalau dia berkata, oh saya, Tuhan berkata pada saya jangan kami sentuh. Memang Tuhan sudah kasih tahu di situ. Jangan kami sentuh buah itu, nanti kamu mati. Tuhan sudah berikan kebebasan buat kita. Kita mau ke gereja, mau tidak ke gereja, itu kebebasan buat kita. Kita mau bertobat, nanti sampai Desember tahun depan, mau sekarang buat jahat dulu. Ya, itu kebebasan. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Dia tidak pernah memaksa kita bertobat. Dia berikan kita kebebasan untuk memilih. Kita mau tetap pilih hidup dalam 1 tahun dalam kejahatan, hidup foya-foya, hidup melakukan apa kehendak kita sendiri, ataukah kita dalam 1 tahun ini mau berubah? Dalam 1 tahun Tuhan, tahun 2024 ini saya harus ambil komitmen. Saya harus berubah. Saya harus tinggalkan semuanya. Itu kebebasan. Tuhan memberikan free will kepada kita, hak bebas kepada kita. Tapi saya heran itu, sehingga kita lemah, ya. Kita sudah hidup benar, sudah jatuh dalam dosa, kita salah, terus kemudian kita benar lagi, salah lagi, terus kemudian kita berkata, Tuhan ubah saya sudah persis, total saya sudah dalam kejahatan. Tuhan bisa lakukan sekejap. Tuhan itu maha, ya. Namanya kalau maha itu semua itu dia bisa lakukan. Maha pencipta, dia bisa buat apapun terjadi. Dia bisa ciptakan, dia bisa rubah kita setiap hari itu juga jadi berubah. Tapi Tuhan tidak melakukan yang Tuhan mau dengan benar. Tuhan mau kita berusaha. Ya kan misalnya, yang kita mau kan banyak jahat. Tapi sering kali ya, Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Apa yang baik yang aku lakukan? Apa yang ingin aku lakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Ini yang terjadi. Tuhan, buat saya benar-benar hidup lagi sempurna di dunia ini. Bisa Tuhan bersempurna. Tapi sering Tuhan taruh Tuhan kehidupan dengan buat kejahatan. Itu artinya Tuhan berikan kita kehendak bebas seperti ini. Kita mau tetap hidup seperti ini, atau besok kita ada perubahan, ataukah kita tidak mau berubah sama sekali. Orang lain pun tidak bisa memaksakan saudara, apalagi Tuhan. Saya tidak bisa datang dan terus berubah. Ya, saya sering kali bilang kita jangan berusaha untuk membuat orang lain berubah, kecuali dia mengambil keputusan untuk berubah. Kalau orang lain mengambil keputusan untuk Tuhan, saya mau berubah, maka akan terjadi perubahan. Dan perubahan itu tidak instan terjadi, tetapi bertahap, berusaha melangkah sampai mendapati Tuhan, dan kita menemukan yang namanya kesempurnaan itu, dan kita akan mengalami yang namanya perubahan dan kesempurnaan. Tuhan akan jamin hidup kita, dan kita akan berubah. Dengan sendirinya kita akan masuk ke tahap level perubahan secara sempurna. Jadi sekarang ini kita bergumul dengan tubuh yang berdosa ini, yang seringkali buat kita lemah, ya. Tapi dengan cara itu Tuhan bisa rubah kalau kita mau. Kalau Tuhan mau, dia bisa rubah. Tapi Tuhan tidak membuat kita instan. Tuhan mau kita berusaha untuk selamat, kita harus berusaha. Berubah itu berusaha. Jadi kalau kita mau menjadi lebih baik dan lebih baik, itu harus ada tahap perubahan dalam tahap proses untuk menjadi yang lebih baik. Jadi saya percaya Tuhan memberikan kita waktu Tuhan ciptakan kita, Dia memberikan kita tempat dan Dia memberikan kita kebebasan, dan kita berusaha untuk berubah. Jadi kalau sampai hari ini kita berpikir, Tuhan saya sudah baik, kenapa saya jahat lagi? Artinya saya sudah baik, kenapa jatuh lagi dalam dosa lagi? Saya sudah baik, kenapa saya seperti ini? Kenapa aku tidak rubah saya sekaligus sudah langsung saya sempurna? Tidak bisa Tuhan jadikan kita secara instan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya ada di surga. Tidak sampai sana kita jadi sempurna. Di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Di dunia ini siapapun punya kelemahan. Siapapun di dunia ini punya kelemahan. Karena itu kita harus, dan saya katakan, kita harus berusaha memilih jalan yang baik, memilih jalan yang terbaik. Tergantung saudara. Tahun ini sudah berubah, Tuhan 2024.
Dia akan berubah. Kita ambil keputusan dengan cara kita berusaha berdoa. Karena nanti akhir dari masuk awal tahun kita akan puasa 12 hari seperti biasa. Kalau saudara bisa mengambil bagian itu, tanda saudara bukti di mana saudara keputusan untuk komitmen berubah. Ya, 12 hari adalah waktu dari 1 tahun 12 bulan. Kita memberikan kesempatan waktu. Ya, saya berharap saudara-saudara di sini di doa puasa selama 12 hari di awal tahun. Nanti tanggal 13 saudara masuk di tahun 2024 seperti biasanya. Jadi masih tanggal 1 sampai tanggal 12 itu kita masih ada di ranahnya Tuhan, masih ada di 2023. Nanti pas kita tahun barunya di 2024 itu tanggal 13. Kalau orang dengan 1 Januari 2024 itu sudah ya jam 12 malam, mereka udah lepas tahun dan udah hidup di 2024 kan. Kalau kita belum, kita masih duduk dengan Tuhan selama 12 hari. Kita doa puasa, kita menyembah, kita menangis, kita hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini saya tidak tahu apa yang terjadi di 2024. Tapi ketika saya menyerahkan hidup saya dalam 12 hari ini, saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Walaupun ada penyakit yang besar dari COVID yang sangat ganas, aku akan dipelihara oleh Tuhan di tahun itu. Tuhan akan pelihara keluarga kita, bantu berdiri semua. Tuhan akan pelihara kami, Tuhan akan jaga kami, mari bantu berdiri. Tuhan akan jaga kami, Tuhan akan pelihara kami sehingga 2024 tidak menjadi ketakutan bagi kami, sehingga 2024 menjadi tahun yang aman bagi kami, tahun yang tidak menjadi sulit, tahun yang membuat
dalam nama Yesus. Aku berdoa dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna atas kami mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Berkati tanda tangan yang akan memberi, Tuhan menyediakan semua persembahan berkat yang mereka kembalikan menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati tanda tangan, berkati semua yang Engkau punya di dalam nama Yesus, sehingga pekerjaanmu, upah berkat yang Kau dapatkan dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan kali gandakan dan memberikan Engkau secara sempurna. Di dalam nama Yesus, kekuatan kesehatan umur panjang memberikan kepada Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Allah Kudus akan tetap tinggal dengan saudara saya mulai hari ini. Detik ini sampai rambang fajar Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kembali menyebut saya saudara pulang ke surga kekal, Yerusalem baru untuk semua namanya. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita sama-sama. Ya, minta waktu satu